meminta generasi muda tetap menjaga persatuan dan optimisme. Saya sampaikan, mari kita hijrah dari ujaran-ujaran kebencian pada ujaran-ujaran kebenaran, hijrah dari pesimisme ke optimisme, hijrah dari pola-pola yang konsumtif ke pola-pola yang produktif, hijrah dari kegaduhan ke persatuan kerukunan, karena itulah yang dibutuhkan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 lebih pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Memegang Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi dan terakhir di Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang menjadi pegangan erat bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia harus saling bersatu dan berpegangan tangan walaupun berbeda-beda akan suku, budaya, dan agama. Namun, hari-hari ini nampaknya sila ketiga sudah tidak berlaku lagi di Indonesia karena banyaknya tindakan-tindakan yang akan memecah persatuan seperti intoleransi, rasisme, radikalisme, dan separatisme, terutama bagi para kaum muda dan milenial yang akan memegang negara ini pada 5-10 tahun ke depan. Tentunya, kaum milenial harus dibekali dengan rasa persatuan yang erat untuk memegang negara ini dan melaksanakan tugas-tugas dari negara ini. Maka dari itu, para kaum milenial harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari persatuan itu sendiri. Belakangan ini, kita seperti dihadapkan pada dua kubu yang berbeda. Yang satu pro terhadap persatuan dan satu kontra terhadap persatuan. Sebenarnya apa sih persatuan itu? Persatuan itu berdasarkan Kemendikbud bahwa suatu perkumpulan yang menjadi satu dan utuh. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita mampu menjaga persatuan Indonesia dengan cara bertoleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan tidak menunjukkan sifat individualisme kita. Kita harus bergotong royong bersama-sama memajukan Indonesia jadi negara yang lebih baik dan dikenal di dunia bahwa negara Indonesia negara yang persatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan juga ada landasan hukumnya loh. Yang pertama itu landasan ideal, yaitu landasan yang terdapat pada Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang kedua adalah landasan konstitusional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat pada pembukaan pada alinea keempat yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga terdapat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua itu pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang pasal 32, 35, dan 36. Dan yang terakhir terdapat pada landasan operasional, yaitu terdapat pada ketetapan MPR nomor 4 / MPR tahun 1999
tentang garis-garis besar haluan negara, atau yang biasa disebut sebagai GBHM. Indonesia yang memiliki beragam budaya ini dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Dan kita sebagai milenial harus menjaga semboyan ini. Tapi bagaimana kita menjaganya? Pilih-pilih teman, apalagi karena perbedaan ras, suku, agama, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Ini tidak hanya perilaku rasis, tapi juga diskriminatif. Kita lakukan sebaliknya. Dengan mau menerima sebagai teman, perlakukan mereka juga sebagai manusia. Toleransi itu seperti apa sih? Untukmu, agamamu, untukku, agamaku. Jadi ketika temanmu mau beribadah, ya persilahkan. Jangan ganggu urusan dia dengan Tuhannya. Hargailah teman kita yang sedang berpuasa. Jangan hinakan kepercayaannya. Dengan kita mempelajari kebudayaan, artinya kita melestarikannya dari kepunahan. Kalau kamu tidak suka menari-nari, ya minimal pelajari bahasa daerahnya. Hampura kesadayana, lamun abdi aya salah.